Perkenalkan, nama saya Komang Krisna Aryadi Putra, mahasiswa semester 2 dari Universitas Pendidikan Ganesha dengan prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Jadi, pada kesempatan ini saya akan membahas topik terkait penggunaan bahasa Indonesia di era media sosial atau di era digitalisasi sekarang. Nah, media sosial di era sekarang telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap aktivitas yang kita lakukan ini tidak lepaslah dengan media sosial, dengan penggunaan media sosial, baik untuk berkomunikasi, mencari informasi, sarana hiburan, atau saya sendiri itu sering untuk menggunakan sarana personal branding saya sendiri. Nah, jadi platform seperti Instagram, TikTok, Twitter, atau sekarang disebut X, mungkin yang terakhir itu WhatsApp ya, karena sering berkomunikasi, saya sendiri sering berkomunikasi di WhatsApp. Nah, telah mengubah cara kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Jika dulu komunikasi terbatas jarak dan waktu, kini komunikasi itu sudah dapat dilakukan secara instan dengan siapa saja, bahkan dari berbagai belahan di dunia. Nah, hal ini menunjukkan bahwa media sosial ini semakin memiliki banyak pengaruh dalam membentuk pola berkomunikasi kita kepada masyarakat di media sosial. Nah, seiring berkembangnya media sosial ini, jadi penggunaan bahasa Indonesia ini bukan sedikit ya, malah mengalami perubahan yang signifikan. Jadi bahasa yang kita gunakan di media sosial ini cenderung lebih santai, fleksibel, tidak selalu mengikuti kaidah bahasa yang baik dan benar. Nah, jadi bahasa gaul yang saya maksud itu seperti gue, lo, lau, siape, ya, misalnya seperti itu. Atau ada istilahnya baper ya, bawa perasaan. Nah, jadi seperti itulah banyak hal yang perubahan yang cukup signifikan karena media sosial ini. Bahasa Indonesia mengalami perubahan yang signifikan karena media sosial ini. Tidak hanya itu, jadi fenomena pencampuran bahasa itu, atau bisa dikatakan code mixing antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu jadi juga sering terjadi. Jadi hal ini mencerminkan bahwa bahasa tersebut berkembang mengikuti zaman dan kebutuhan penggunanya. Jadi namun perubahan ini tidak sepenuhnya berdampak negatif. Di satu sisi, media sosial justru mendorong kreativitas dalam berbahasa. Di pengguna atau user media sosial ini dapat menciptakan istilah-istilah baru yang unik dan menarik, sehingga dalam kita berkomunikasi sesama itu tidak bersifat kaku, jadi pembawaannya lebih santai lah. Nah, jadi menjadi lebih dekat. Nah, tapi kita jujur, kita tidak bisa menutup mata terhadap dampak negatif yang ditimbulkan. Jadi salah satu dampak yang terlihat adalah menurunnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi saya sendiri sering menemukan penggunaan bahasa Indonesia yang sekarang malahan ditentang oleh masyarakat media sosial. Seperti saya pernah melihat penggunaan kata di atau kata bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu yang dikatakan dua kali, sehingga kayak buang-buang tenaga gitulah istilahnya. Misal finally akhirnya, nah gitu. Finally akhirnya. Jadi itu kalimat yang berlebihan menurut saya. Yang kedua itu ada kalimat penggunaan di awalan misalkan dikerjakan nih, jadi malah dipisah
Nah, ketika menunjukkan lokasi itu malah dijadiin satu. Nah, itu yang sering saya temukan. Mungkin yang terakhir itu ada pertentangan terkait kaidah kebahasaan Indonesia yang ini cukup absurd ya menurut saya. Jadi ada nih di WhatsApp ataupun di IG, paling banyak sih di TikTok ya. Jadi menentang terkait kaidah kebahasaan Indonesia. Awalan untuk membuat sebuah kalimat itu kan harusnya menggunakan kapital. Nah, malahan ditentang harusnya menggunakan kalimat kecil agar estetik. Alasannya karena agar estetik saja. Jadi hal ini menurut saya sangat aneh. Jadi itulah dampak negatif yang saya temukan. Nah, dalam konteks ini kebiasaan menggunakan bahasa tidak baku di media sosial terkadang terbawa ke situasi formal, sehingga mengurangi kualitas kita berkomunikasi. Jadi selain itu, media sosial juga menjadi tempat munculnya bahasa tidak sopan, ujaran kebencian, bahkan hoax dan komentar kasar. Jadi jika hal ini terus dibiarkan, maka dapat mempengaruhi cara berpikir dan etika berkomunikasi masyarakat. Saya Komang Krisna, Rea Adi Putra, izin pamit. Terima kasih.